Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Qurratu Ayun MPD. Kepada Ibu Qurratu Ayun MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FKIP UNS dan jajarannya, kemudian Bapak Kepala Program Studi PPG dan jajarannya, dan juga Bapak Ibu tamu undangan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu mahasiswa PPG yang ikut pada kegiatan Tatap Maya pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kegiatan ini nanti semoga berlangsung sampai selesai di 3 bulan mendatang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan saya diberi tugas untuk sharing bersama, yaitu tentang pengembangan daripada RPP yang nantinya Bapak Ibu mahasiswa PPG akan melengkapi di kegiatan Jadi langkah-langkah yang seperti diuraikan di awal oleh Bu Elvin, itu langkahnya mulai dari alur aktivitas, kemudian eksplorasi, penentuan solusi, rencana aksi, rencana evaluasi, dan yang terakhir adalah peer teaching ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita share satu persatu nih. Untuk alur aktivitas ini tentunya Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Karno tadi juga mengenai alur aktivitas daripada pembelajaran, termasuk pada untuk pengembangan RPP Bapak Ibu. Jadi bisa dimulai dari beberapa masalah yang Bapak Ibu temukan. Ada 4 masalah nih yang harus, mohon maaf ini saya ganti mic terlebih dahulu nih. Cek. Ya, jadi yang pertama adalah mengenai masalah yang harus Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu. Dari mulai jenjang ini mahasiswa PPG mulai dari jenjang SD sampai SMA aja. Nah, jadi permasalahannya mungkin berbagai macam yang berbeda-beda. Monggo nanti diambil 4 permasalahan. Itu masuk dalam langkah yang pertama, identifikasi masalah, kemudian mencari penyebabnya apa saja. Setelah itu dicari langkah-langkah penyelesaiannya dan seterusnya sampai pada nanti aksi dan evaluasi. Demikian ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan langsung aja nih. Kemudian beban daripada pengembangan RPP ini Bapak Ibu, ini bebannya 5 SKS dan nanti dilakukan selama 23 hari seperti yang tampil pada layar nih Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Itu untuk beban daripada perangkat pengembangan. Kemudian aktivitasnya ini terbagi menjadi beberapa langkah mulai dari melakukan eksplorasi itu selama 5 hari, kemudian menentukan solusinya itu 5 hari, kemudian di situ untuk membuat rencana aksi ini agak panjang ya Bapak Ibu, ada 9 hari, dan ada menyusun rencana evaluasi. Ini hanya 4 hari Bapak Ibu. Kemudian totalnya ada 23 hari.
Lalu bagaimana untuk yang langkah kedua Bapak Ibu, yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus bereksplor kira-kira solusinya apa saja ya, karena saat ini kan semua jenjang telah melakukan pembelajaran secara kurikulum merdeka. Dan nanti ada ketentuan di situ bahwa untuk pembelajarannya diupayakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti kita sampai di situ ya Bapak Ibu. Kita uraikan terlebih dahulu untuk eksplorasi alternatif solusi. Kira-kira aktivitasnya apa saja ya Bapak Ibu semuanya? Bisa Bapak Ibu baca. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan membuat riset sederhana. Ya. Kemudian riset tersebut tentunya dengan menggunakan kajian literatur yang dipercaya yang bisa untuk mendukung daripada LK Bapak Ibu semuanya. Itu di hari ke-15. Kemudian pada hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada di sekolah. Bisa dengan guru juga bisa, kepala sekolah ataupun pengawas ataupun rekan sesama sejawat, baik itu satu MGMP maupun di luar MGMP Bapak Ibu. Tentunya untuk mempersiapkan daripada bahan presentasi LK dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi kan sudah menentukan 4 permasalahan jadi solusinya setiap permasalahan yang ada itu Bapak Ibu tentukan berapa alternatif, seperti itu. Nanti bisa dicari solusi yang paling tepat. Nah, itu kan perlu adanya kajian literasi dan juga wawancara dengan stakeholder yang berhubungan dengan permasalahan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu untuk hari ke-16. Kemudian pada hari yang ke-17, nah ini Bapak Ibu harus bisa menentukan akar permasalahan daripada masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tentunya tetap mengacu pada pembelajaran dengan paradigma baru Merdeka Belajar. Lah ini kita semuanya kan sudah tahu ya bahwa dalam kurikulum Merdeka itu sangat mengedepankan daripada kepentingan siswa. Jadi semua potensi dan kemampuan siswa yang beraneka ragam itu harus difasilitasi. Nah, itu harus benar-benar dilihat pada saat pembuatan RPP dan mengembangkannya tentunya di saat Bapak Ibu membuat LK-LK tersebut yang bisa memfasilitasi daripada semua murid yang ada dari berbagai minat, bakat, kemampuan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kan murid-muridnya beraneka ragam, dari sekolah yang berbeda sudah berlainan, apalagi di kelas-kelas. Ya. Kemudian pada hari ke-18 sampai 19, lah ini dari hasil riset sederhana Bapak Ibu bisa dipresentasikan. Nanti ada waktu tersendiri untuk mempresentasikan. Nah, ini ada kolom yang harus Bapak Ibu isi untuk membantu Bapak Ibu sehingga nanti bisa terstruktur nih. Kira-kira masalah tadi apa saja diurai, ada 4 nih. Kemudian akar permasalahannya apa, eksplorasinya, kira-kira identifikasi solusinya apa saja Bapak Ibu tulis di situ. Nah, kemudian dianalisa semua solusi yang ada, mana yang lebih efektif. Nah, seperti itu bisa, ini untuk membantu. Untuk penilaian nanti bisa Bapak Ibu baca. Jadi kalau pengen mendapatkan poin yang baik ya, 4 ya. Lah itu bisa Bapak Ibu baca. Harus seperti apa? Lah itu kan itu ada istilahnya rambu-rambunya ya untuk mendapatkan nilai yang baik di LK tersebut. Kita menuju ke langkah yang ketiga yaitu penentuan solusinya Bapak Ibu. Itu masuk di hari yang ke-20. Nah, ini sudah tercantum di situ. Jadi setelah mengidentifikasi solusi yang memungkinkan yang Bapak Ibu ambil, kemudian mempersiapkan bahan presentasi dalam pembuatan LK penentuan solusi. Kemudian
di sini tetap mesti ada. Jadi harus ada kajian literatur ya untuk menentukan solusi tersebut. Untuk mempersiapkan bahan pada penentuan solusi. Di mana di situ tetap mengedepankan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan menggunakan 3 strategi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui itu semuanya, ya. Jadi strategi yang pertama itu adalah strategi konten, kemudian strategi yang kedua itu adalah strategi proses, kemudian strategi yang ketiga adalah strategi produk. Nah, nanti dengan 3 strategi tersebut bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan solusi yang tepat. Dan tidak harus ketiga-tiga strategi itu diambil Bapak Ibu. Bisa salah satu. Tentunya ini melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, kalau ingin mengambil yang strategi konten, nah tentunya di materi-materi yang bisa dipecah-pecah, di mana di situ siswa tetap bisa memahami satu materi yang ada, seperti itu. Kemudian kalau yang proses, tentunya banyak desain pembelajaran yang bisa Bapak Ibu buat dengan instrumen yang berbeda-beda di setiap kelompok siswa yang berbeda. Nah, ini memang PR yang besar ya buat Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru juga. Jadi dalam membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu harus membuat instrumen yang bermacam-macam. Nah, kalau ingin mengambil yang proses, berarti desain pembelajarannya kalau membagi dalam 3 kelompok, ya kan? Misalnya sesuai dengan auditorinya, atau mungkin ada 3 kelompok auditori, kemudian visual, satunya kinestetis. Berarti nanti instrumen yang disediakan juga harus 3 macam. Seperti itu. Ini semua dalam upaya untuk menyelesaikan solusi yang ada. Jadi permasalahan yang seperti apa nanti bisa digali ya Bapak Ibu. Ya, siapa tahu nanti mendapatkan desain yang luar biasa yang bisa dipakai untuk masyarakat guru. Nah, seperti itu kan bisa bermanfaat nih. Bisa bermanfaat untuk umat. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, gitu. Nah, kemudian pada aktivitas berikutnya yang keempat, ini untuk menunjang daripada penyelesaian permasalahan tersebut seperti tadi. Jadi melakukan wawancara dengan stakeholder yang ada, yang mendukung daripada permasalahan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sangat penting ini, selain stakeholder sekolah, nanti bisa dengan narasumber yang ada di luar sekolah. Misalnya pernah kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang bisa diajak untuk komunikasi bersama untuk menyelesaikan solusi permasalahan tersebut. Demikian. Atau mungkin dari teman sejawat yang saat ini menjabat sesuatu, jadi menjabat asesor, fasilitator, ataupun pengajar praktik. Nah, itu kan bisa diajak komunikasi untuk melakukan wawancara bersama, sehingga nanti bisa menemukan daripada solusi yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ini melakukan diskusi untuk menentukan solusi dan alternatif. Ini sangat membantu tadi dengan wawancara dengan berbagai pihak. Itu hari yang ke-23 ya Bapak Ibu. Kemudian pada hari yang ke-24, nah ini Bapak Ibu nanti harus bisa mempresentasikan hasil dari kerja Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir untuk yang langkah yang ketiga. Ini bantuan kolom yang tentunya nanti bisa Bapak Ibu isi. Tentunya nanti dituntut dari Bapak Ibu dosen maupun guru pamong ya. Hasil daripada apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, masukkan dalam LK. Mulai dari eksplorasi alternatif, solusi yang relevan, analisisnya seperti apa, dan analisis daripada alternatif solusi tersebut. Ya, diisinya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang baik, bisa Bapak Ibu baca ini, yang 4 poin ini. Monggo nanti berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Saya doakan Bapak Ibu mendapatkan kemudahan ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Kemudian pada langkah yang keempat Bapak Ibu, pembuatan rencana aksi. Nah, seperti apa ini J? Coba kita sharingkan bersama J. Ini masuk pada hari yang ke-25 Bapak Ibu.
Nah ini sudah mulai nanti Bapak Ibu mencoba membuat RPP pengembangan Bapak Ibu. RPP pengembangan itu yang sangat menambah nilai ya di situ, itu pada saat membuat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kegiatan pembelajaran yang sempurna, yang lengkap itu tentunya diawali dengan adanya peningkatan pembelajaran sosial emosional daripada siswa, yaitu mungkin dengan mindfulness atau dengan ice breaking ya, atau mungkin dengan sedikit permainan atau game lah, itu bisa itu, ini untuk menarik daripada siswa. Nah itu semuanya kan gunanya untuk apersepsi ya. Nah, setelah itu nanti terus apersepsi nanti bisa digunakan dengan video untuk memotivasi siswa. Lah monggo silahkan di situ. Nah kemudian baru nanti Bapak Ibu untuk melengkapi RPP Bapak Ibu bisa disisipkan adanya asesmen diagnostik. Nah asesmen diagnostik itu dipakai untuk mengelompokkan siswa, apakah itu berdasar daripada konten, monggo silahkan, atau berdasar proses silahkan, atau berdasar produk seperti yang sudah kita sharingkan di awal. Kalau berdasarkan konten tentunya materi-materi itu kita pecah-pecah ya kan, sesuai dengan potensi dan kemampuan daripada siswa kita. Atau kalau dengan proses, itu tentunya kan dengan desain-desain pembelajaran yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti yang sudah saya uraikan di awal. Itu untuk pembelajaran yang berdiferensiasi pada kegiatan pembelajaran yang nanti diinkludkan pada RPP Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pengembangannya di situ. Nah, itu mungkin mendapatkan nilai plus nih dari Bapak Ibu dosen ataupun dari Bapak Ibu guru pamong. Kalau ada nilai plusnya di situ lengkap seperti itu, mungkin bisa menambah nilainya. Kemudian dilengkapi dengan bahan ajar. Dan juga ada media-media pembelajaran yang inovatif misalkan. Lah itu juga luar biasa, bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain juga kalau itu secara pembelajaran bisa bersifat inovatif ya kan. Jadi yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, luar biasa itu nanti. Bisa menggali kemampuan Bapak Ibu ini. Ya, jadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk pendidikan. Kemudian ini juga dilengkapi dengan kisi-kisi, instrumen, demikian. Kemudian aktivitas yang berikutnya yaitu mengkaji panduan penyusunan RPP. Nah ini kan nanti bisa di-share oleh Bapak Ibu guru dosen bagaimana acuan dalam penyusunan RPP yang lengkap. Nah, kalau bisa tadi diinkludkan adanya kurikulum merdeka tadi. Jadi benar-benar merupakan paradigma baru Merdeka Belajar. Ya, jadi monggo. Lah nanti Bapak Ibu kalau pengen mengetahui bagaimana sih paradigma baru Merdeka Belajar itu, nah, Bapak Ibu bisa melihat pada platform Merdeka Mengajar melalui Play Store HP Bapak Ibu. Ya, nanti untuk akun bisa minta bantuan kepada tim IT PPG. Bisa Bapak Ibu buka. Di situ nanti ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Pelatihan mandiri itu terdiri dari 8 topik. Dan setiap topik itu mencapai 3 sampai 8 modul Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa belajar mandiri di situ dulu sehingga dengan membaca itu insya Allah nanti akan mendapatkan desain pembelajaran yang bagus sesuai dengan kurikulum merdeka yang diharapkan. Jadi benar-benar memfasilitasi daripada murid dengan berbagai potensi dan kemampuan yang ada. Karena kan kita sekarang ini tidak boleh memaksakan murid. Karena murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda, tidak boleh dipaksa di mapel kita harus bisa. Siapa tahu dia di mapel lain itu memiliki kemampuan yang lebih, sehingga tetap difasilitasi itu. Nah, monggo nanti bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar, lah itu nanti bisa di-sharingkan bersama pada saat tatap maya ya dengan Bapak Ibu dosen maupun dengan Bapak Ibu guru pamong. Nah, saya nanti bisa memberikan contoh untuk baik itu dari ATP-nya ataupun dari modul ajar. Kalau sekarang ini RPP namanya adalah modul ajar Bapak Ibu kalau di kurikulum merdeka. Nah, nanti untuk mapel-mapel yang lain bisa mengacu urutannya saja karena saya kan mapel fisikanya.
Ya, nanti bisa dilihat bagaimana modul ajar, urutannya, kemudian kelengkapannya, termasuk di situ dalam mengelompokkan siswa dengan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan strategi yang tepat. Ya, pada saat Bapak Ibu menemukan desain pembelajaran tersebut. Nah, kemudian pada hari ke-26 itu Bapak Ibu bisa berdiskusi secara aktif, mungkin nanti dibuka untuk kegiatan meeting ya, tatap maya baik dengan dosen maupun guru pamong. Ya, nanti bisa di-sharingkan bersama. Kan kita belum mengetahui permasalahan apa ini yang ada di mahasiswa PPG. Nah, kalau sudah menunjukkan permasalahannya masing-masing, tentunya kita bisa membantu kira-kira pengalaman kita yang ada di lapangan. Seperti apa penyelesaiannya itu bisa sebagai masukan. Lanjut ya. Aktivitas yang ke-27 Bapak Ibu, lah ini masih mendesain pembelajaran yang secara inovatif, tentunya disesuaikan dengan akar permasalahan yang Bapak Ibu ambil. Kemudian masih pada menyusun RPP dan perangkat yang berbasis masalah tadi ya. Kemudian hari yang ke-28 masih hampir sama ya. Dilanjut sambil ada diskusi dengan dosen dan guru pamong. Ini juga masih sama, ditambah dengan media pembelajaran ya, mungkin bisa disisipkan di situ. Kemudian hari yang ke-30 itu mengkaji panduan penyusunan RPP. Lah mungkin nanti sudah bisa di-share oleh Bapak Ibu dosen sehingga bisa didiskusikan bersama. Apakah RPP pengembangan yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan panduan daripada penyusunan RPP yang ada. Dan di situ tentunya sudah disisipkan adanya paradigma merdeka belajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-31, aktivitasnya seperti apa? Lah ini masih sama ya, jadi mendesain pembelajaran inovatif. Sambil melengkapi LKPD yang ada. Lah ini tambahan, LKPD harus dilengkapi di hari yang ke-31. Kemudian yang ke-32 mengkaji lagi panduan penyusunan RPP. Tentunya di situ harus ada diskusi juga. Jadi nanti kalau ada revisi dari dosen ataupun guru pamong itu segera dibetulkan ya, dirapikan kembali, di-sharingkan kembali dari sharing pertama tadi sampai sharing yang ketiga ini. Kemudian hari yang ke-33 ini masih diskusi dengan Bapak Ibu baik dosen maupun guru pamong. Nah, kemudian hasil daripada kerja Bapak Ibu itu nanti akan masuk pada RPP yang sudah Bapak Ibu buat dan menuju ke penilaian. Ini rubriknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ingin mendapatkan poin lengkap 5, nah ini setiap rubrik harus lengkap ya, mulai dari RPP, bahan ajar, LKPD. Nah ini kalau pengen bagus ya poin 5 ini bisa Bapak Ibu baca gitu. Nah, kira-kira di situ saya harus seperti apa, melakukan apa biar lengkap. Nah, itu dari pembahasan awal yang sudah kita sharingkan bersama tadi. Sudah diurai ya. Jadi bahan ajar misalkan harus sistematik, ada kesesuaian antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran, ya kan? Dan capaian pembelajaran itu nanti tentunya sebagai acuan, capaian pembelajaran itu apa toh? Itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa selama satu fase. Nah, itu sebagai panduan untuk membuat tujuan pembelajaran. Lah tujuan pembelajaran itu kan acuannya dari capaian itu. Setelah itu baru membuat ATP ya kan. Alur tujuan pembelajaran. Nah, itu baru Bapak Ibu kan merancang RPP tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi monggo kita masih bisa sharing nanti dan apa yang sudah saya buat nanti kita share di sini ya. Kemudian untuk rubrik berikutnya ini ya. Media pembelajarannya, ada ketentuannya seperti itu, ada poin 1 sampai 3. Instrumen penilaiannya juga harus lengkap, sistematik. Gitu. Kalau pengen nilainya bagus, yaitu yang poin 5 itu, Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca. Kemudian sampai pada pembahasan yang pembuatan rencana evaluasi. Seperti apa ini Bapak Ibu? Nah, monggo nanti membuat rencana evaluasi melalui rencana aksi nyata yang sudah dibuat di awal tadi. Strateginya dibuat.
Ya, tentunya dengan kajian literatur bersama dengan wawancara stakeholder ataupun narasumber yang lain. Kemudian di sini ada juga selain Bapak Ibu nanti wawancara dengan stakeholder ataupun dengan narasumber lain, Bapak Ibu juga bisa merefleksi dengan video-video yang sudah ada, ya, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan daripada solusi yang Bapak Ibu buat untuk dikembangkan pada RPP Bapak Ibu. Nah, kemudian aktivitas yang ke-35 itu mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang hari ke-36 sampai 37 ini latihan untuk peer teaching, ya. Bapak Ibu bisa mengajak teman sejawat, apakah itu se-MGMP atau luar MGMP, tapi lebih enjoy tentunya yang se-MGMP, ya, sehingga masukan-masukannya itu kan masih dengan tema yang sama, ya kan, sehingga mudah untuk diajak diskusi. Ini rubrik untuk rencana evaluasi Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai yang baik. Ini bisa dibaca lengkapnya seperti apa. Nah, ini ada kriterianya, ya, ada rubrik kriteria. Nah, kemudian untuk rubrik peer teaching dan komponen penilaian ini, nah, penilaian seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut sampai pada ini lanjutannya, mulai dari keterampilan, mulai dari awal membuka pembelajaran, tentunya membukanya tadi dengan ice breaking, lah itu ada tambahan poin. Kemudian dengan pembelajaran setelah itu ada pembelajaran di awal itu dengan apersepsi, lah itu kan ada tambahan lagi. Kemudian ada pembelajaran yang berdiferensiasi, itu pada saat proses. Kemudian ini juga ada keterampilan pada saat menutup pembelajaran. Nah, ini juga ada kriteria rubriknya yang harus dilakukan. Jadi kalau dalam peer teaching itu nanti kan akhirnya kan membuat video nih Bapak Ibu. Nah, video itu nanti tentunya yang lengkap mulai dari awal proses sampai pada penutup Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa sharing bersama dengan guru pamong kalau ini. Kalau saya pun juga banyak membuat video-video di mana video itu adalah video tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu dari strategi, mulai dari konten, kemudian proses sampai pada produk. Mungkin nanti bisa untuk sharing bersama, ya. Insya Allah nanti suatu saat saya share atau langsung nanti Bapak Ibu bisa buka di channel aja, di channel Kurotu, nanti banyak sekali di situ video-video pembelajaran dan juga video pembelajaran tentang paradigma Merdeka Belajar, termasuk penguatan dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, kalau bisa dimensi yang sejumlah 6 di profil pelajar Pancasila, mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Nah, itu bisa disisipkan di RPP pengembangan Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu membuat video berdasar RPP yang sudah dibuat, nanti bisa lengkap mulai dari A sampai Z. Nah, ini untuk penilaiannya kan nilainya tinggi, ya. Yang paling banyak itu pada prosesnya memang, ya kan, ini mulai dari awal sampai akhir prosesnya seperti apa. Lah, ini nilainya bobotnya paling tinggi Bapak Ibu, bisa dilihat di situ. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti nilainya bagus dan lulus semuanya, ya, dan diberi kemudahan oleh Allah dan tiada kendala sedikit pun. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan.